Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penerapan metode class-based store untuk perbaikan tata letak gudang barang jadi. Anggota kami beranggota 1. Gilara Kasiwi, 2. Ahmad Abdul Faiz, 3. Risma Devi, 4. Samsul Huda, 5. Lutfi Imam. Yang pertama, pendahuluan. Setiap perusahaan membutuhkan suatu area penyimpanan baik berupa bahan baku barang setengah jadi maupun barang jadi. Gudang merupakan suatu sistem logistik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan produk maupun perlengkapan lainnya, meliputi raw material, parts, good, niche, finished good. Salah satu jenis perusahaan yang akan dibahas adalah PT Hartono Istana Teknologi, merupakan perusahaan dengan produk elektronik bermerek Polytron. Banyaknya jumlah produk disertai dengan perbedaan antara produk mendorong perusahaan untuk mampu menerapkan sistem gudang yang optimal. Salah satu gudang yang terdapat di PT Hartono Istana Teknologi adalah gudang barang jadi GBJK. GBJK merupakan tempat untuk penyimpanan hasil produk kualitas. Pada gudang tersebut terdapat permasalahan pada penumpukan barang dan jarak perpindahan produk jadi yang cukup besar, yaitu 689.033 meter dalam suatu bulan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi tata letak gudang produk agar diperoleh jarak minimal pemindahan produk dan mampu menyiapkan produk secara optimal menggunakan metode class-based store. Metode class-based store digunakan untuk mengelompokkan produk dan memperpendek jarak produk berdasarkan produk fast moving, slow moving, never slow moving. Yang selanjutnya, landasan teori gudang. Gudang adalah fasilitas khusus yang bersifat tetap yang diharapkan mampu mencapai target untuk pelayanan terhadap konsumen dengan meminimalkan biaya paling rendah. Gudang sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran barang karena adanya ketidakseimbangan pemerintahan dan penawaran yang menimbulkan persediaan yang berlebih sehingga membutuhkan ruang sebagai tempat penyimpanan. Tujuan dari adanya ruang penyimpanan serta fungsi gudang secara umum yaitu memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang ada dan mampu memaksimalkan pelayanan kepada customer, namun dengan keterbatasan sumber. Yang selanjutnya, jenis-jenis gudang. Berdasarkan jenis barangnya, gudang dapat dibedakan menjadi beberapa tipe menurut Purnomo 2004, yaitu gudang bahan baku. Gudang bahan baku merupakan ruang penyimpanan bahan baku utama maupun bahan baku penunjang. Yang kedua, gudang barang dalam proses. Gudang barang dalam proses adalah ruang penyimpanan produk-produk yang sudah mengalami sebagai proses namun belum siap digunakan. Yang ketiga, gudang finish good. Gudang finish good yaitu tempat penyimpanan barang atau produk jadi yang siap untuk dikirim ke konsumen. Yang keempat, gudang peralatan. Gudang peralatan adalah ruang penyimpanan barang peralatan perusahaan baik setelah digunakan maupun sebelum digunakan. Yang terakhir, gudang pemasok
kantor. Gudang pemasok kantor merupakan ruang penyimpanan barang-barang kebutuhan sebagai masalah administrasi perusahaan. Yang selanjutnya, prinsip penyusun layout. Yang pertama, popularitas. Meletakkan item yang memiliki accessibility terbesar di dekat titik I atau O, input atau output tertentu. Yang selanjutnya, kesamaan. Berdasarkan kesamaan dari material yang disimpan untuk meminimalisir jarak tempuh. Yang ketiga, ukuran. Untuk menghindari tindakan pemborosan dengan melakukan variasi dari ukuran lokasi penyimpanan. Yang terakhir, karakteristik dari komponen yang disimpan dan ditangani seringkali berlawanan dengan metode yang diinginkan oleh popularitas, kesamaan, dan ukuran mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kebijakan penyimpanan. Yang pertama, kebijakan penyimpanan acak, di mana barang yang baru masuk gudang akan diletakkan di bagian gudang yang kosong, sehingga semua bagian gudang yang kosong memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Yang kedua, kebijakan penyimpanan tetap, di mana setiap jenis barang sudah memiliki tempatnya masing-masing di dalam gudang. Terdapat dua jenis dedicated storage, yaitu part number sequence storage dan throughput based dedicated storage. Kebijakan penyimpanan ada 3. Yang pertama, shared storage, hasil dari penggabungan random storage dengan dedicated storage dengan mengenali dan memanfaatkan perbedaan lama waktu penyimpanan pada palet tertentu yang menetap di gudang. Yang kedua, class based storage, di mana barang dikelompokkan berdasarkan popularitas dengan metode Pareto, yaitu hanya 20% dari barang yang disimpan yang memberikan kontribusi sekitar 80% dari turnover. Yang ketiga, kebijakan penyimpanan pangsa, kebijakan yang berada pada titik ekstrim, random, dan dedicated storage polygi. Metode pengukuran jarak, perhitungan jarak perpindahan bahan ditentukan oleh frekuensi perpindahan antar fasilitas dan jarak antar fasilitas. Jarak antar fasilitas ditentukan oleh ukuran fasilitas dan teknik pengukuran jarak yang digunakan. Ada beberapa teknik pengukuran yang digunakan untuk memperkirakan jarak dalam tata letak, yaitu Euclidean, mengukur secara garis lurus jarak antara pusat antar fasilitas. Untuk menentukan jarak Euclidean fasilitas satu dengan fasilitas lain menggunakan formulasi sebagai berikut. Yang kedua, rectilinear, merupakan jarak yang diukur mengikuti jalur tegak lurus. Dalam pengukuran jarak rectilinear digunakan notasi sebagai berikut. Saya akan melanjutkan dengan metode penelitian. Studi kasus pada penelitian ini adalah menerapkan metode kelas Bannet-Strong. Metode penelitian yang akan digunakan adalah wawancara survei secara langsung, melakukan wawancara dengan 1 leader gudang, 1 supervisor, dan 5 orang pekerja lapangan. Selain itu, juga dilakukan server secara langsung untuk mengetahui tata letak barang di gudang dan proses pengeluar masukannya. Dari data yang akan dikumpulkan, maka selanjutnya akan diperhitungkan untuk memperoleh utilitas gudang. Kemudian akan dilakukan perhitungan frekuensi perpindahan dari tiap tipe produk, lalu menentukan jumlah tempat penyimpanan
serta menghitung jarak perpindahan material. Kemudian dilakukan perhitungan tripod dan pembentukan kelas untuk setiap tipe kulkas. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Kondisi awal gudang. Kondisi awal gudang barang jadi saat ini yaitu memiliki ukuran panjang 117 meter dan ukuran lebar 61,5 meter, sehingga total luas gudang yaitu 7.749 meter persegi. Produk yang disimpan terdapat dua jenis, yaitu kulkas satu pintu SM18, SS16, SS17, dan SS15, dan kulkas dua pintu atau RB21 dan RB24. Untuk proses penyimpanannya digunakan palet plastik, yang mana untuk jenis kulkas satu pintu dalam satu palet menampung 8 unit kulkas dalam dua tumpukan, sedangkan untuk kulkas dua pintu dalam satu palet menampung 4 unit kulkas dalam dua tumpukan. Metode penyimpanan dilakukan secara acak, namun untuk proses pengambilan dengan prinsip first in first out atau FIFO. Penerimaan dan pengeluaran barang. Data penerimaan dan pengeluaran produk digunakan untuk mengetahui beberapa besar frekuensi perpindahan dari tiap jenis serta kapasitas maksimal tempat penyimpanan yang dibutuhkan untuk menyimpan produk. Data penerimaan dan data pengeluaran produksi kulkas pada Januari sampai dengan Juni 2018 di gudang barang jadi PT Hartono Istana Teknologi dapat dilihat pada tabel 1. Nah, tabel berikut adalah data permintaan dan pengeluaran Januari sampai dengan Juni 2018. Untuk material number PS PRB 15 dengan jenis item SS 15, barang masuk terdapat 102.000 unit, sedangkan barang keluar adalah 105.624 unit. Untuk material number PS PRO16 dengan jenis item S816, barang masuk total adalah 90.720 unit dan barang keluar adalah 78.040 unit. Kemudian yang ketiga adalah material number PS PRA 17 dengan jenis item SS17 dengan unit masuk sebanyak 90.558 unit dan unit keluar adalah 50.889 unit. Kemudian yang keempat adalah PS PRO 18 dengan jenis item SM18. Barang masuk sebanyak 83.880 unit dan barang keluar sebanyak 59.760 unit. Kemudian untuk material number PS PRB 21 dengan jenis item RB21, barang masuk sebanyak 69.120 unit dengan barang keluar sebanyak 60.528 unit. Kemudian yang terakhir adalah material number PS PRB 24 dengan jenis item RB24. Barang masuk sebanyak 28.320 unit, sedangkan barang keluar sebanyak 27.706 unit. Sehingga didapatkan total barang masuk sebanyak 464.598 unit dan barang keluar sebanyak 377.540 unit. Frekuensi perpindahan produk. Frekuensi perpindahan produk tiap item dalam satuan palet dapat dihitung dari total banyaknya item yang masuk dan keluar gudang yang masing-masing dikonversikan dalam satuan palet penyimpanan. Untuk material number PS PRB 15 dengan jenis item SS15, barang masuk sebanyak 102.000 unit, barang keluar sebanyak 164 unit. Sehingga barang masuk sebanyak 112.750 palet dan barang keluar sebanyak 12.578 palet. Frekuensi barang keluar masuk adalah 25.328 palet dari hasil penjumlahan barang keluar dan barang masuk. Kemudian untuk PS PRO 16 frekuensinya adalah 21.095 palet. Kemudian untuk PS PRA 17 frekuensi keluar masuknya adalah 17.681 unit. Kemudian untuk PS PRO 18 frekuensi paletnya adalah
17.955 unit. Kemudian untuk PS PRB 21 frekuensi barang keluar masuknya adalah 32.412 unit. Kemudian untuk PS PRB 24 frekuensi perpindahan itemnya adalah 14.007 palet. Tata letak gudang awal dan jarak perpindahan produk. Perhitungan jarak perpindahan produk menggunakan metode perhitungan jarak rektilinear berdasarkan frekuensi item keluar masuk dan jarak lokasi penyimpanan pada gudang PT Hartono Istana Teknologi. Sebagai contoh, dilakukan perhitungan jarak perpindahan pada item SSS 15 PT Hartono Istana Teknologi. Total jarak sama dengan frekuensi dikali jarak 1 poin plus frekuensi dikali jarak ke 0 poin. Nah, di sini nilainya adalah 25.328 dikali 11.326.21.083 dijumlahkan dengan 25.328 dikali 19,6951567 sehingga didapatkan hasil 785.709,2. Perhitungan jarak perpindahan. Keadaan gudang barang jadi di PT Hartono Istana Teknologi saat ini membagi wilayah penyimpanan menjadi 79 blok, yaitu blok AA, BA hingga DA. Pada masing-masing blok tersebut mampu menampung 40 palet. Terdapat 2 pintu utama, yaitu pintu masuk barang dan pintu keluar barang dari gudang. Untuk ukuran sekitar area pintu masuk memiliki ukuran panjang 13,5 meter dan lebar 6 meter. Dan tinggi pintu yaitu 4,5 meter. Sedangkan untuk ukuran area sekitar pintu keluar memiliki panjang 15 meter dengan lebar 6 meter dan tinggi 4,5 meter. Terdapat pula 1 buah lift untuk menurunkan hasil produksi kulkas 1 pintu dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4,5 meter. Pada gudang juga terdapat tangga yang digunakan untuk menghubungkan antara lantai produksi kulkas 1 pintu di lantai 2 dengan gudang barang jadi di lantai 1. Terdapat 2 toilet pada gudang yang letaknya dekat dengan pintu, namun dikarenakan dalam pengiriman barang tidak selalu 1 palet, maka pada gudang memberikan tempat khusus untuk meletakkan palet yang menampung lebih dari 1 jenis dan tipe. Tempat peletakan untuk palet campuran tersebut disebut sebagai bin campuran. Artinya dalam 1 palet memungkinkan untuk menampung 1 tipe SS16, 1 tipe SS17 maupun campuran dari kulkas jenis RB21 dan RB24. Lokasi dari bin campuran ini terletak di pintu keluar dan pada beberapa tepi dari peletakan bin barang jadi dengan 1 jenis tipe. Bin campuran memiliki ukuran panjang 21 meter dan ukuran lebar 9 meter untuk posisi dekat pintu, sedangkan untuk yang berada di tepi memiliki ukuran panjang 34,5 meter dan lebar 1,5 meter. Nah, berikut tabel dari perhitungan jarak perpindahan material. Untuk material number PS PRB 15 dengan jenis SS15 frekuensi perpindahan 25.328 didapatkan grand total jarak sebesar 785.709,2. Sedangkan untuk material number PS PRO 16 dengan jenis item SS16 didapatkan grand total jarak sebanyak 654.395,75. Kemudian untuk number material PS PRO 18 dengan jenis item SM18 didapatkan grand total jarak sebanyak 550,988,65. Kemudian untuk material number PS PRB 21 dengan jenis item RB21 didapatkan grand total jarak sebanyak 1.005.464,6. Kemudian untuk PSPRA 17 dengan jenis item SS17 didapatkan grand total jarak sebanyak 198.591,38 meter.
Kemudian untuk PS PRB24 dengan jenis item RB24 didapatkan grand total jarak sebanyak 467.372,58 meter. Nah, selanjutnya merupakan tata letak gudang usulan, pengurutan throughput, dan pembentukan kelasnya. Kelas Based Storage merupakan kebijakan penyimpanan yang menjadi 3 kelas, A, B, dan C, berdasarkan pada hukum Pareto dengan memperhatikan level aktivitas storage dan retrieval as per R dalam gudang, yaitu item kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan di gudang penyimpanan PT Hartono Istana Teknologi dengan item SSS 15. Nah, adapun di sini diketahui frekuensi perpindahannya itu 25.328 palet. Nah, total frekuensi perpindahannya itu ada 128.477 palet. Nah, kemudian menggunakan rumus persentase perpindahan, yakni frekuensi perpindahan dibagi total frekuensi perpindahan dikali 100%. Nah, tinggal dibagi saja frekuensi perpindahannya dengan total frekuensi perpindahan. Nah, adapun hasilnya yaitu 19,7%. Nah, selanjutnya yakni layout gudang setelah perbaikan. Nah, di sini bisa dilihat layoutnya. Nah, pada layout usulan ini, penataan barang jadi dengan frekuensi paling tinggi diletakkan di dekat pintu masuk dan keluar, yang dialokasikan menjadi 3 blok penyimpanan yang berjajar melintang dengan perhitungan kebutuhan rak penyimpanan dan luas penyimpanan sesuai dengan pengolahan data rak penyimpanan. Nah, jadi tadi itu ada tiga kelas A, B, dan C. Nah, kelas A itu merupakan tingkat frekuensi paling tinggi. Nah, maka barang-barang yang memiliki tingkat frekuensi perpindahan paling tinggi diletakkan di dekat pintu keluar masuk. Nah, fungsinya apa? Untuk memudahkan untuk mengambil atau menaruh barang tersebut. Nah, contohnya yang di kelas A itu ada SSS 15, SS 16, dan SM 18, kemudian RB 21. Nah, kemudian di kelas B. Nah, kelas B ini yang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah frekuensi perpindahannya. Maka diletakkan di kelas B. Jaraknya pun setelah kelas A dari pintu keluar masuk. Nah, adapun yang di kelas B ini ada SS 17. Nah, kemudian di blok C atau kelas C. Nah, ini merupakan barang yang tingkat frekuensi perpindahannya itu tidak terlalu tinggi, juga tidak sering atau bisa disebut paling jauh dari akses keluar masuk materialnya. Karena apa? Karena memiliki tingkat prioritas paling rendah dibanding A dan B. Maka dari itu jaraknya pun lebih jauh dari pintu keluar masuk dari blok A dan blok B. Nah, adapun barang yang di blok C ini berupa RB24. Nah, adapun layout usulan ini memiliki luas 7.749 meter persegi dan mampu menampung dengan total 2.436 palet, serta memberikan jarak material handling yang lebih rendah dibanding layout awal. Nah, di sini ada tabel pengurutan throughput dan pembentukan kelas. Nah, di sini ada jenis material numbernya, jenis itemnya, frekuensi paletnya, terus persentase frekuensinya, presentasi kumulatifnya, kemudian total presentasenya, kemudian dibagi menjadi kelas apakah produk tersebut masuk kelas A atau kelas B atau kelas C. Nah, pada material number PS PRB21 dengan jenis item RB21 dengan frekuensi palet 32,412, ini frekuensi paletnya atau jumlah banyak paletnya. Untuk persentase frekuensinya itu sebesar 25,228% untuk perpindahannya. Nah, persentase kumulatifnya adalah
25,228%. Nah, ini merupakan yang paling tinggi di antara material number yang lain, frekuensi perpindahannya yang paling tinggi, maka dimasukkan ke kelas A. Kemudian yang kelas B atau tidak terlalu sering dan juga tidak terlalu rendah. Nah, itu masuk ke kelas B. Ini ada PSPRA 17, jenis itemnya SS17, frekuensi paletnya 17.681 dengan persentase 13,762% dan persentase kumulatifnya 13,762%. Nah, dibanding dengan material number yang di atasnya yaitu PSPRB 15, PSPRO 16, dan PSPRO 18, ini frekuensinya itu persentase frekuensinya itu sangat jauh di bawahnya ya, maka dari itu dimasukkan ke kelas B. Nah, sedangkan yang paling rendah yaitu PSPRB 24 dengan jenis item RB24 dengan frekuensi palet 14.007 dan persentase frekuensi itu 10,902. Ini merupakan persentase frekuensi yang paling rendah, maka dari itu dimasukkan ke kelas C. Nah, kemudian total jarak pada layout usulan. Nah, berikut merupakan jarak setelah diperbaiki atau usulan. Nah, material number-nya itu ada PSPRB 15 dan masih banyak lain, kemudian ada jenis item, terus frekuensi perpindahan, jarak output, jarak input, kemudian total dan grand total jarak. Nah, ini masih sama ya, dibedakan dengan jarak yang paling tinggi. Nah, misalnya PSPRB 15, ini kan tadi frekuensinya paling tinggi. Nah, jarak output atau dia keluar itu 10,0,5 meter. Kemudian inputnya itu 1,233. Nah, dengan total 11,238. Nah, ini paling rendah dibanding yang lainnya. Karena apa? Karena frekuensinya itu paling tinggi, maka diletakkan di dekat pintu yang jarak keluar masuknya itu paling rendah. Nah, ini dimasukkan ke kelas A. Kemudian yang kelas B itu dengan total jarak 11,25. Nah, itu kan lebih jauh dibanding 11,23 tadi ya, yang material number-nya PSPRB 15, PSPRO 16, PSPRO 18, dan PSPRB 21. Nah, itu masuknya ke kelas B. Kemudian, yang paling frekuensi perpindahannya paling rendah, ini jaraknya juga paling jauh. Karena apa? Karena ya dia masuk keluarnya itu tidak sering, maka dari itu diletakkan di tempat yang memang jauh dari pintu. Soalnya apa? Mendahulukan yang mau keluar masuknya itu lebih sering gitu. Dengan total jarak 33,36. Nah, ini kelasnya kelas C. Nah, sekarang ke kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap hasil pengumpulan dan pengolahan data, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut, bahwa pengguna metode class-based storage untuk gudang itu memberikan solusi permasalahan, yaitu mampu secara efektif untuk pelaksanaan material handling dengan menggunakan handlift dalam melakukan pengambilan dan peletakan barang. Jadi yang telah ditentukan dengan memperhatikan sifat fast moving, kemudian slow moving, dan very slow moving. Nah, yang fast moving itu merupakan kelas A, kemudian slow moving kelas B, dan very slow moving material itu kelas C. Selain itu, jarak material handling menjadi semakin rendah dengan metode class-based storage yang menempatkan tiap itemnya itu sedekat mungkin dengan akses keluar masuk barang, sesuai dengan tingkat prioritas
throughput tiap item yang keluar masuk gudang dari yang tertinggi hingga terendah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada banyak kesalahan atau kekurangan dari presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.